A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita minggu lalu baca talbiyah ya Bu ya. Diulang lagi nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minggu sebelumnya kita telah membahas Ka'bah zahir dan juga Ka'bah batin ya Bu ya. Dimana Ka'bah zahir itu terletak di Mekah Al-Mukarramah yang dilakukan secara zahir atau syariat, mengikuti syariat Rasulullah SAW dan telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ada juga, kalau kita sudah mempelajari kitab ini, kita berusaha mengetahui bahwa ada Ka'bah batin yang letaknya di hati ya Bu ya. Tapi kalau untuk bahasa Arab, qalb itu sendiri maksudnya adalah jantung gitu. Jadi setiap kita menzikirkan asma-asma Allah, terutama kalimat tauhid, insya Allah lama-lama kita kenal apa yang namanya atau disebut dengan Ka'bah batin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama untuk menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu boleh ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita baca afdal zikir sama-sama ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali ya Bu ya, diresapi dalam hati. La ilaha illallah. 1 kali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan dan mengukuhkan tauhid kita semua, sehingga di hati kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah dulu ya Bu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, khususan ila hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Thalib, seluruh para anbiya wal mursalin, para sholihin, guru-guru kami, para alim ulama, habaib, seluruh leluhur-leluhur Nusantara, seluruh orang tua kita ya Bu ya, terutama yang telah mendahului kita, mohon disebutkan khususon Ismail Arwahi namanya. Seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan kaum muslimin wal muslimat, juga diri kita pribadi, seluruh apa yang ada pada zahirul wal batin diri kita Ibu selaku manusia yang senantiasa berbuat salah, mengulang-ulang dosa, yang sering banget lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kesempatan yang berkali-kali diberikan. Sekali lagi, saya berada di sini bukan berarti saya lebih tahu, lebih baik atau apapun, tidak. Tapi anggap saja saya hanya diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin memang seharusnya kita ketahui. Untuk apa? Niatnya adalah supaya kita bisa menghadapi kehidupan setelah kematian nanti dengan lebih siap ya Bu ya, dengan lebih paham gitu. Jadi sebelum kita ke sana, intinya kita udah punya gambaran seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi tidak ada suatu kepastian kecuali kematian yang paling pasti ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sudah saya catatkan sekaligus untuk hal-hal apa saja yang sekiranya perlu kita ketahui Ibu, dan mungkin nanti ada sedikit review yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Pertama, alhamdulillah kita sudah mengucap ya 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kalimat tersebut bukan hanya di lisan tapi juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian ini serius ya Bu ya, soalnya ini memang terjadi gitu. Saya akan memberitahukan kepada ibu-ibu, tentunya apa yang saya sampaikan ini pertama dari pengalaman pribadi.
Kedua, dari guru-guru kami yang memang harus sami'na wa ata'na, apapun yang disampaikan kita wajib percaya karena beliau sudah mendahului apa-apa yang memang sudah dirasakan ya Bu ya. Nah, kalau yang namanya murid ya berarti kita kan tinggal ikut gitu. Kemudian dari ya sama kayak ibu-ibu mengikuti pengajian dan sebagainya ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ambil yang cocok, buang yang kurang cocok, ambil yang sesuai dengan hati nurani. Tapi insya Allah apa yang disampaikan melalui hati pasti sampai ke hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kunci hidup di sini Bu, dalam melakukan segala sesuatu hendaknya kita membuka tutup dengan, kalau buka pakainya basmalah ya Bu ya. Iya, dibarengi dengan salawat. Kemudian kalau tutup yang pasti hamdalah atau alhamdulillah juga dibarengi dengan salawat. Kenapa? Itu untuk mengunci. Misalnya kalau anak-anak lagi belajar, buka basmalah kemudian salawat, terus tutup hamdalah dan salawat, insya Allah itu mengunci ilmu atau pelajaran apa saja yang telah dipelajari. Tapi bukan hanya dalam pelajaran, insya Allah dalam semua kehidupan kita sehari-hari, baik makan, minum, tidur, apalagi ya, dari mulai bangun, melek mata, bismillah, sholawat, karena sholawat kita menghidupkan ruh kita supaya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, karena ibaratkan pintu yang paling dekat kepada Allah adalah pintu dari Rasulullah SAW. Ya, jadi intinya basmalah itu kita minta izin. Kemudian dengan kita bersalawat, sudah pernah saya jelaskan untuk apa Ibu? Menyerap sifat-sifat baik Rasulullah, amin. Kemudian mendapatkan syafaat, dilindungi dari segala kezaliman, baik dari diri pribadi maupun makhluk lainnya ya, dimudahkan segala urusan. Insya Allah tubuh Ibu nanti semuanya bercahaya, senyumnya aja enak gitu dipandang mata. Subhanallah, senyum dulu coba Ibu. Ya. Kemudian salah satu kunci doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah kita buka tutup doa dengan salawat. Tapi jangan lupa selalu hadirkan hati dalam setiap doa kita. Karena kalau cuma lisan rasanya beda ya Bu ya. Ketika kita menghadirkan hati, kita berdoa, buka tutup sama sholawat, itu Allah susah nolaknya. Insya Allah begitu. Tapi kalau misalnya kita udah senantiasa berdoa dengan sholawat, kemudian sepenuh hati, tapi kok belum terkabul-kabul, sekali lagi, apa yang baik bagi kita belum tentu itu baik menurut kita, begitu juga sebaliknya. Karena Tuhan yang maha mengetahui apa-apa yang kita tidak ketahui, gitu ya Bu ya. Jadi kalau di sini ada yang mungkin doanya belum terkabul, hajatnya belum terkabul, sabar dulu, tunggu dulu, bisa jadi diberikan yang lebih baik. Di sini kenapa saya bahas kehidupan setelah kematian? Karena ini penting ya Bu ya. Ya. Dan di sini nanti akan dijelaskan juga ayat-ayatnya, itu banyak. Ini saya tulis supaya saya nggak lupa apa yang sekiranya mesti disampaikan. Kehidupan yang dialami tiap-tiap makhluk, khususnya manusia, setelah kematiannya itu berbeda-beda. Begitu banyak ragamnya, tergantung pada apa yang dilakukan manusia itu semasa hidupnya. Jadi bagi tiap-tiap orang yang mengalami sakaratul maut, kemudian menjemput kematiannya, dan kehidupan setelah kematiannya sekali lagi berbeda-beda. Itu tergantung pada amalan kehidupannya ketika di dunia bagaimana. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan ya Bu ya. Kemudian terutama perangainya, hatinya, akhlaknya, dan seluruh apa yang ada pada zahir wal batinnya tidak luput dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Melalui perantara malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Baik buruknya, keadaannya tergantung pada perbuatannya. Di sini saya akan menceritakan beberapa ya Bu, beberapa dari apa saja yang Tuhan izinkan untuk diketahui.
Kalau misalnya ada yang lain lagi cerita, ya monggo. Karena sekali lagi itu hak prerogatifnya Tuhan. Bisa jadi di sini ibu-ibu ada juga yang sudah merasakan atau mengalami dan melihat sendiri, ya nggak apa-apa, mari sama-sama kita sharing. Niatnya adalah untuk pelajaran supaya kita bisa lebih baik dan lebih siap, gitu ya Bu. Yang pertama, ketika seseorang telah meninggal dunia, ada yang memang cukup amalnya dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah ditanya nih Bu di alam kubur ya, insya Allah meninggal dalam keadaan punya amal yang cukup. Ketika diperlihatkan itu malaikat kiri kanan ada Bu, kiri kanan ada berupa cahaya yang senantiasa ya nulis. Kita kan nggak pernah tahu gimana cara malaikat nulis ya Bu ya, tapi yang diperlihatkan adalah kita benar-benar nggak bisa kemana-mana, cuma kayak gini, kiri kanan malaikat diam. Semua catatan amal kita di sana diperlihatkan. Ketika buruk ya kita terus ditanyain Bu. Kalau cepat, baik, amal kita bagus, waktunya itu kurang lebih 3 menit lah di dunia. Kita ditanya di alam kubur. Tapi perbandingannya itu kalau di sana kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau misalnya yang parangainya baik di sini ada yang ditidurkan ya Bu ya, tapi nanti seterusnya kita lihat bagaimana. Kemudian bagi yang belum cukup amalnya ada di alam penantian, di mana membutuhkan bantuan kita keturunannya untuk senantiasa mendoakan ya Bu ya. Jadi gini, kalau dulu orang tua kita mengajarkan ini sebelum adanya ajaran Islam dan setelah Islam sebenarnya gak jauh beda ya Bu ya. Ketika ada orang meninggal kemudian kita melaksanakan 7 harian gitu ya Bu ya, 40 harian, 100 harian sampai 1000 hari. Insya Allah orang-orang tua kita zaman dulu itu tahu Ibu, paham, karena mereka kan tirakatnya luar biasa ya. Jadi ada memang orang-orang ya yang jiwanya itu belum seutuhnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita melaksanakan 7 harian, nah mereka tuh di dalam lingkungan rumah itu ya. Kalau untuk ruh sucinya sendiri itu insya Allah kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi sekali lagi di dalam diri manusia itu banyak ya Bu ya, ada jiwa, ada sukma, segala macamnya, juga ada nafsu yang dimana di situ nanti kalau kita masih melekat dengan apa yang dinamakan keduniawian itu belum seutuhnya ke sana. Jadi kita butuh bantuan. Nah, kenapa 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari ini? Ini adalah cara keturunan-keturunannya ya untuk membantu mempermudah jalan si almarhum atau almarhumah tersebut. Karena apa? Karena setelah meninggalkan udah terputus ya semuanya amalnya. Ketika didoakan insya Allah itu kayak diterangi Bu jalannya. Jadi misalnya ini orangnya yang telah wafat. Ini kan masih di sini ya 40 hari. Terus nanti 7 hari selamatan kan, nanti jalannya terang, dia tahu nih mau kemana, kurang lebih gitu. Terus nanti 40 hari juga sama demikian. Nah, kita kan nggak tahu nih orang yang meninggal itu amalnya udah cukup apa belum gitu kan, kita nggak tahu ya. Wallahu a'lamu bishawab, yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita sebagai anak cucu keturunannya ya bukan mau nggak mau ya, tapi kita niatkan untuk yang membantu beliau gitu, supaya kalaupun memang beliau belum sepenuhnya ke sana, berarti kan untuk menemani jalannya kayak kita kasih bekal lah gitu Bu ya. Jadi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya itu untuk membantu perjalanan mereka bagi yang belum sampai ke tempatnya gitu, atau ke tempat yang seharusnya. Kemudian bagi yang amal ibadahnya banyak, ada yang mendapatkan kenikmatan seperti berada di padang yang indah. Jadi gini, insya Allah kalau di sana itu Bu nggak ada panas tuh nggak panas banget, kayak gelap tuh nggak gelap banget. Jadi kalau kita lihat pagi gitu ya, baru
bangun tidur pagi sekitaran jam berapa, jam 6 yang matahari putih begitu Bu, itu di kulit udaranya kayak gitu, enak deh. Jadi kayak bukan kita yang menyesuaikan alam, tapi alam tersebut yang menyesuaikan keadaan diri kita kayak gitu. Dimana perbandingannya misalnya di sini berapa hari, di sana ribuan tahun, itu memang adanya begitu. Makanya ketika diperlihatkan misalnya bulan ini, terus tahun kemudian diperlihatkan, loh kok sama kondisinya? Ya iya, orang perbedaan waktunya juga jauh ya Bu ya. Iya, jadi oh berarti itu salah satu pembuktian atau apa yang Tuhan tunjukkan itu yang memang benar-benar nyata dan semuanya ada pada Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini saya juga mau ngajak ibu-ibu buat yang mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang kanan ya Bu ya. Iya, yang dimana ketika nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan ya, amin ya Allah rabbal alamin, kita dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di alam sana ya, di alam barzah sana tadi ada yang ditidurkan, ada yang ditanya terus, ada yang dilayani bidadara-bidadari. Jadi apa keinginan-keinginan ibu yang mungkin belum terpenuhi di dunia ini itu bisa didapat di sana. Jadi kayak gini, kalau seseorang itu selamat di alam barzah, insya Allah itu merupakan petunjuk atau jalan. Wah, berarti kesananya lebih baik gitu ya Bu ya. Tapi kalau seseorang itu nyangkut atau mungkin di alam barzah aja belum lulus, ya gimana ke belakangnya, gitu aja logikanya gitu. Kemudian dan dipenuhi segala inginnya, apalagi, nah ini, apalagi jika anak cucu keturunannya senantiasa mendoakan, maka bertambahlah nikmat-nikmat yang didapatkannya. Misalnya, amin, mudah-mudahan orang tua kita udah baik ya Bu ya, terus udah lolos lah gitu, terus ada di alam yang enak lah gitu. Tapi ketika kita mendoakan, ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita, bahkan yang disiksa diringankan siksaannya, yang gelap diterangkan kayak gitu. Yang sudah bertambah nikmat ditambahkan lagi nikmatnya, itu luar biasa dan sulit untuk diceritakan. Tapi sekali lagi, ini gambarannya saja supaya oh di sana itu kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, bagi manusia yang senang bertirakat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, seperti guru-guru kita ya Bu ya, para wali, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang langsung memang tanpa hisab. Jadi kalau ditanya sekarang surga udah ada apa belum gitu, uang udah ada yang di sana, berarti ada apa belum Bu? Ada. Sesuatu yang sudah bisa diceritakan itu kira-kira udah ada barangnya apa belum Bu? Udah ya. Jadi kalau kita bisa diceritakan di sana, berarti udah ada duluan nih, udah disediain duluan nih gitu. Ada juga ya, seperti tadi ya, kekasih-kekasih Allah, kemudian orang-orang yang syahid gitu ya, wafat di jalan Allah, insya Allah itu langsung ditempatkan berdasarkan tingkatannya masing-masing. Yang sebelumnya sudah dijelaskan ya Bu ya, ada beberapa tingkatan. Kemudian bagi para kekasih-kekasih Allah ada juga yang disebut manusia-manusia abadi. Maksudnya manusia-manusia abadi ini apa? Ini adalah manusia-manusia yang memang Tuhan khususkan atau Tuhan beri kekhususan untuk diizinkan oleh Allah untuk menemui kita manusia di muka bumi. Misalnya gini, ibu punya leluhurnya dulu misalnya terkenal tirakatnya bagus ya Bu ya. Nah, itu ada yang bisa memang mengikuti atau bertemu dengan anak cucu keturunannya. Insya Allah ada. Seperti contohnya, kalau ibu pernah
dimimpiin ketemu sama para wali atau ketemu dengan orang-orang solihin. Itu bisa jadi petunjuk ya Bu ya. Karena apa? Karena setan atau iblis itu tidak bisa menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Rasulullah. Jadi kalau misalnya ibu bermimpi ketemu habaib, ibu bermimpi ketemu dengan orang-orang soleh, bermimpi ketemu dengan para wali-wali Allah, selagi itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan tidur yang baik sesuai dengan ajaran, insya Allah itu benar gitu. Jadi ruh ibu-ibu di sini ketemu langsung dengan beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Karena sesungguhnya orang yang wafat di jalan Allah, mereka tetap mendapat rezeki dan mereka tidak mati. Itu ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 169. Selanjutnya kebalikannya dari yang golongan kanan, ada di sini golongan kiri. Untuk golongan kiri itu sudah pernah saya ceritakan, ada yang jiwanya menjadi mohon maaf ya Ibu ya, kalau kita pernah ketemu hantu seperti pocong, kuntilanak, genderuwo dan sebagainya, sekali lagi jangan takut. Ya namanya orang takut biasa ya Bu ya, maksudnya adalah rasa takut, tapi justru kita kasihan gitu. Karena apa? Karena itu sebenarnya adalah saudara-saudara kita yang mungkin dulu terlalu melekat terhadap dunianya sehingga lupa jalan pulang gitu. Nah, apa sih tugas kita sebagai manusia yang masih hidup? Ya kita mendoakan beliau dengan cara misalnya Ibu lihat, oh Fulan bin Fulan, kita kan nggak tahu namanya ya Bu ya, Al-Fatihah atau kasih sholawat. Insya Allah nur atau cahaya mereka itu menyala dan mereka bisa tahu oh jalannya tuh harusnya kemana. Tapi nggak sekali dua kali ya Bu ya, karena nggak enak. Jadi mereka itu ibaratkan kalau bisa dibilang hukuman juga bisa jadi, karena itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Makanya kalau misalnya orang ibu ngelihat di situ ya di situ aja terus gitu posisinya ya Bu ya. Misalnya di sumur ya di sumur aja terus, di pohon ya di pohon aja terus, biasanya gitu. Itu kasihan. Jadi ya cukup di Fatihain aja, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana. Karena kalau Ibu Fatihain terus Ibu kirimin, insya Allah mereka juga segan, nggak ganggu-ganggu gitu. Tapi kalau kitanya takut, ya mereka yang berani gitu. Ya nggak apa-apa. Itu kan mungkin waktu belum tahu. Sekarang kalau udah tahu ilmunya ya gimana caranya nggak usah takut gitu ya Bu ya. Boleh lah. Yang penting dia yang nurut sama kita gitu. Karena sejatinya manusia itu khalifah ya Bu ya, dimana makhluk selain manusia itu seperti kisahnya Nabi Adam itu kan disuruh Allah untuk bukan patuh ya, maksudnya menghormati Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita udah tahu ya makhluk seperti itu ya justru hormat Bu. Justru malah kalau nggak dikirimin doa mereka kangen kadang. Mereka nunjukin, mereka minta gitu. Karena itu kayak sekali lagi udah pernah saya jelaskan, bisa jadi rezeki yang berupa kita makanan minuman di sini kan mereka udah berbadan energi, jadi bentuknya energi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang di alam barzah seperti disiksa jiwanya. Jadi kalau yang di alam barzah itu bukan raganya ya Bu ya, bukan raga fisik seperti tangan, mata, kaki ini, tapi jiwa. Yang dimana masa kalau di ukuran berapa kali berapa itu nggak mungkin bisa didudukin ya Bu ya. Bisa duduk nggak Bu kira-kira? Kan udah pas lubang doang ya Bu ya. Iya. Jadi bukan raganya kita bayangkan raga kita dipecutin itu, enggak. Tapi insya Allah itu adalah jiwa, atau yang pernah saya katakan bahwa dalam diri kita itu nggak cuma ada zohir tapi juga ada secara batiniahnya, atau secara halusnya, ada badan halusnya. Nah itu. Kemudian itu banyak banget, sekali lagi tergantung berdasarkan bagaimana manusianya itu di dunia. Jadi ada yang dipecuti, ada
Ada yang dirantai, ada yang sekelilingnya penuh dengan kobaran api, kemudian ada yang di tempat begitu gelap. Dan sekali lagi, walaupun tetanggaan ya Bu, misalnya ini sama ini, aslinya kalau jiwa itu seluruh alam semesta penuh. Jadi misalnya saya berbaring kayak gini, semuanya hitam, ya hitam semua gitu. Gak ada temen, gak ada apa, gak ada apa, gak ada apa. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kayak gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Yang mudah-mudahan kita yang udah dikasih tahu ini, kita bisa benar-benar itulah, benar-benar apa ya, mawas diri. Kemudian di tempat yang begitu gelap, tidak ada penolong baginya, tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, itu adalah gambaran alam barzah, di mana jika di barzah saja sudah seperti itu, bagaimana di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian diterima atau tidaknya doa dan hadiah-hadiah yang kita kirimkan kepada almarhum atau almarhumah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh gini ya Bu, ini contoh kisah nyata. Ada orang datang, maksudnya pengalaman pribadi, tanya, Mbak Linda, gimana caranya aku mau kirimin ini buat orang tua, kan gitu kan, untuk almarhum atau almarhumah gitu. Terus paling nanti kan ditanya namanya, misalnya Fulan bin Fulan, kemudian ibu niatnya untuk hadiahkan misalnya berupa apa saja, biasanya itu ya uang ataupun fidyah kan ya kalau untuk ya. Nanti ketika itu insya Allah kemudian saya kirimkan seperti bacaan tahlil yasin kayak gitu. Itu yang Tuhan perlihatkan adalah kondisi beliau saat sebelum dikirimkan hadiah dan setelah dikirimkan hadiah. Terus saya bilang gini, Ibu ini dulu orangnya begini gini, bener gak gitu? Saya kan nggak tahu ya Bu ya, wah udah meninggal gitu. Loh kok tahu? Misal rambutnya sekian, bentuknya ini. Iya, tapi di situ kita harus benar-benar terbuka Ibu. Karena apa? Karena gini, saya pribadi, saya kan nggak punya ibaratnya kepentingan apapun gitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya seperti itu, ya benar-benar harus jujur ketika hidupnya itu orang tuanya seperti apa. Supaya apa? Supaya niat saya itu kan mau diliatin baik ya alhamdulillah. Kalau seandainya diliatinnya kurang bagus, ya gimana caranya untuk memperbaiki gitu ya Bu ya. Jadi saya nggak pernah punya niatan misalnya, oh ini baik ini jelek, ya buat apa gitu. Kalau ketika diperlihatkan seperti itu, terus saya misalnya bilang ini kok cuma pakai begini ya, biasanya dalam bentuk pakaian Bu sama keadaan sekitarnya. Kalau misalnya kurang baik berarti oh mungkin dulu begini, iya. Terus harusnya gimana? Ya terus aja banyakin kirim doa sama hadiahkan atas nama orang tua. Nah, ketika beliau menghadiahkan atas nama orang tua, kemudian sering mengirimi doa, beberapa lama kemudian ya Bu ya, sebulan, 2 bulan atau apa, itu benar-benar oleh Tuhan yang Maha Kuasa diperlihatkan keadaan yang sebelumnya dengan keadaan yang setelahnya. Ternyata yang dimaksud di sini diberikan rezeki itu apa? Jadi mungkin kita di sini dalam bentuk doa gitu, dalam bentuk hadiah, tapi insya Allah di sana sampai Ibu selagi niat kita memang benar-benar lillahi ta'ala karena Allah untuk orang tua kita tercinta. Mungkin yang di sana tadinya cuma pakai, maaf ya Bu ya, kalau zaman dulu tuh pakai apa sih yang kemben ya, kayak gitu ya, cuma kayak gitu, ya ada cuma kayak gitu, terus mungkin sarung atau apa gitu. Ketika diperlihatkan lagi udah pakai baju putih bercahaya, beda. Jadi rezeki yang dimaksud di sini bisa jadi seperti itu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini kenapa saya sampaikan seperti ini, mudah-mudahan seluruh leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang di sini punya anak-anak yang soleh-solehah seperti ibu-ibu di sini yang senantiasa mendoakan, menghadiahkan sehingga mereka di sana juga bahagia ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga orang-orang yang ada di alam penantian, kondisinya ada yang berpakaian seadanya, masih memprihatinkan. Sekali lagi tergantung bagaimana perangainya di dunia.
Ini saya tulis juga gini. Untuk ibu-ibu yang di sini berniat untuk membeli sesuatu, misal rumah, motor, kendaraan atau apapun yang itu ada berkaitan dengan seseorang yang misalnya ya di rumah itu pernah ada bunuh diri gitu. Itu hati-hati ya Bu ya. Maksudnya jangan sampai kalau bisa cari rumah yang benar-benar bersih. Kenapa? Ketika seseorang meninggal bunuh diri, itu tidak diterima langit dan bumi gitu. Karena apa? Masa habis atau itu belum waktunya, expired lah gitu. Itu belum waktunya meninggal gitu. Jadi selama entah umurnya sampai kapan, misalnya dia bunuh diri usia 20 tahun, umurnya padahal 60 tahun. Nah selama itu ya dia di situ-situ aja Bu, kayak gitu. Dia nggak kemana-mana. Karena apa? Dia bingung gitu. Makanya jangan sampai kalau kita udah tahu, kita juga harus hati-hati juga dan jangan sampai melakukan hal tersebut. Selain itu apa? Selain itu, misalnya kita tahu di sini ada orang pernah bunuh diri. Biasanya itu narik itu apa maksudnya? Jadi, iya, jadi nggak cuma satu di daerah itu, ternyata banyak karena energinya negatif. Seperti layaknya magnet otomatis menarik sesuatu yang sifatnya magnet juga ya Bu ya, peniti, jarum dan sebagainya. Nah ketika energinya negatif, mereka juga menarik mungkin orang-orang yang lagi pusing, mumet, gundah gulana gitu ya Bu ya, ditarik supaya kayak mereka, karena udah bentuknya energi jadi dibisik-bisikin gitu, ayo ikutan ini gini gitu. Jadi itu mohon hati-hati, Jadi kalau kita mau beli rumah, tanah atau bangunan apapun, kita pastikan bangunan itu dalam keadaan bersih dan tidak ada bekas-bekas hal-hal tersebut ya. Karena itu benar-benar ngeri sih Bu. Jadi kalau orang yang meninggalnya bunuh diri, misalnya ini orangnya, ini di sini nih dia misalnya gantung diri, itu dia cuma muter di sini aja, balik lagi, muter, balik lagi, muter, balik lagi. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa lihat kita di sini, kita nggak bisa lihat dia. Cuma energinya di situ tetap negatif sampai kita nggak tahu kapan orang tersebut memang sudah waktunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan hati-hati juga bepergian ke tempat-tempat yang rawan seperti itu ya Bu ya. Apalagi dalam keadaan kesel, bete, apa segala macam, hati-hati. Kemudian untuk membeli barang-barang second atau bekas, ini maaf ya saya harus sampaikan soalnya supaya gimana ya, supaya lebih hati-hatilah gitu. Misalnya kita ya sama kayak saya misalnya nggak punya cukup uang buat beli barang baru, terus saya harus beli motor bekas gitu. Ternyata motornya bekas tabrakan, ternyata motornya bekas kecelakaan gitu ya. Itu hati-hati juga. Karena apa? Karena semuanya itu terekam. Jadi gini Ibu, kalau orang yang meninggal, kenapa kita harus setiap kemana-mana itu baca doa ya, baca basmalah kayak gitu kan, terus baca doa safar. Misalnya dia itu nggak tahu bahwa ajalnya itu saat ini, dia keluar rumah, terus dia nggak tahu mau meninggal, tiba-tiba dia ketabrak truk atau ketabrak apa ya, kan gini, ini orangnya ya, ini misalnya truknya gitu, juar, boro-boro nyebut ya Bu ya, boro-boro nyebut innalillahi atau Allahu Akbar, la ilaha illallah. Syukur-syukur sih begitu, amin, alhamdulillah. Sekali lagi tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kita kan nggak pernah tahu pemilik motor itu misalnya ketika meninggal itu bagaimana gitu. Jadi misalnya pas ketabrak, juar, itu ruhnya langsung lepas keluar dan dia bingung. Iya, dia jadinya ini apa yang terjadi gitu. Jadi badannya udah tergeletak lemas. Nah dia itu masih ibaratnya sama motornya itu, sama kejadiannya itu ya dia masih di situ-situ aja gitu. Makanya kalau misalnya kita beli sesuatu yang kita tahu misalnya itu riwayatnya bekas kayak gitu, ya lebih baik usahakan jangan. Tapi kalau memang terpaksa ya monggo diselamatkan terlebih dahulu atau bikin selamatan biasanya Bu ya, kemudian dimandiin. Jadi kalau motor dimandiin tuh bukan berarti kita syirik ya Bu ya. Niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan semua energi-energi negatif yang ada di kendaraan tersebut, yang ada di diri tersebut kayak gitu. Contoh gini, misalnya di sini yang sering kecelakaan itu tanjakan rel kereta biasanya Bu ya, atau di sana di depan itulah, iyalah pasar lah Perunggu. Kalau udah sekali itu biasanya terus, perhatikan sekali, terus berapa bulan kemudian kita dengar ada kabar lagi
kayak gitu lagi. Ada kabar lagi, kayak gitu lagi. Karena apa? Ketika jiwa-jiwa itu dia keluar dan dia tidak menyebut nama Tuhannya, ibaratnya belum siap, ya dia di situ-situ aja ngumpul semuanya di situ. Dan kita lewat, misalnya kita nggak ingat sama Allah, bisa jadi ada kecelakaan, ya itu yang tadi saya bilang itu ada hubungan sama narik-narik juga ya Bu ya. Jadi kenapa kalau kemana-mana kita harus baca doa bepergian, yaitu dia untuk menjaga diri kita, menjaga dari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Ada juga cerita, ini kalau energi itu sekali lagi tidak mengenal yang namanya jarak dan waktu ya Bu ya. Misalnya ibu-ibu lagi makan bakso di sini, terus habis itu tempatnya di sini lah, misalnya rel keretanya di sini misalnya Bu ya. Ibu lagi makan di sini, kan ininya di sini kan. Ini yang lagi mumet, lagi galau, lagi itu, dia juga bisa ngajaknya itu seputaran jauh-jauh situ. Jadi mungkin yang tadinya harusnya aku nggak mau lewat sana, kok tiba-tiba banyak ke situ, banyak ke situ, banyak ke situ. Iya, soalnya pikirannya itu udah diambil alih atau dikendalikan. Nah, itu bisa jadi digiring juga kayak gitu. Jadi pas juar gitu, astagfirullahaladzim. Kalau bisa sih, pokoknya intinya kalau mau kemana-mana, mau ngapa-ngapain, apalagi berpergian jauh, jangan lupa baca doa gitu ya Bu ya, baca sholawat, baca doa safar, baca apapun yang sekiranya itu kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Apalagi ya di sini. Itu penting karena apa? Karena nanti seandainya ibu beli ya, misalnya ibu beli rumahnya gitu, itu nanti adanya di dalam rumah itu bisa ribut terus Bu, ribut terus sama pasangan bisa, berantem terus bisa, karena energinya udah negatif. Kemudian pada saat ribut berantem ujung-ujungnya kalau kita stres apa segala macam, nauzubillah menjalik kan bisa tarik gitu energinya, bisa tahu-tahu diajak kayak gitu kan bahaya ya Bu ya, nauzubillah menjalik, jangan sampai gitu. Kemudian itu yang menurut saya juga harus beritahukan supaya di sini kita juga bisa paham lah gitu. Oh ternyata gitu ya, ternyata kita juga harus hati-hati lah. Intinya yang bisa jaga diri kita ya cuma diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah tahu ya monggo berhati-hati, apalagi lewat jalan, tempat, kejadian atau rumah yang memang pernah mengalami kejadian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini, nah bagi orang-orang yang meninggal bunuh diri udah, insya Allah tidak diterima kematiannya karena masih ada masa usia. Untuk itu sesulit apapun hidup kita, hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar atas segala ujian, sebab arwahnya ya di situ-situ aja, entah sampai berapa lama masa usianya, dan energi negatif akan menarik yang negatif, sehingga tempat sering sekali banyak orang yang melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian lagi-lagi kalau misalnya nauzubillah menjalik, oh iya monggo, maaf ya Bu. Kalau misalnya tapi di sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada kan yang saudaranya atau itu pernah melakukan hal tersebut, ada nggak Bu? Kalau ada? Ini lagi-lagi yang jadi tanggung jawab, maksudnya yang bertanggung jawab ini adalah anak cucu keturunannya, ya. Yang menyelesaikan dan meringankan beban-beban itu anak cucu keturunannya. Jadi kalau misalnya orang-orang tersebut punya hutang, yang monggo anak cucu keturunannya yang segera melunasi kayak gitu. Kalau punya janji ya segera ditepati. Kalau misalnya kalau orang bunuh diri biasanya kan stres atau mungkin melakukan suatu kesalahan tertentu, misalnya nggak sempat minta maaf ya keluarganya yang minta maaf, insya Allah di situ diringankan masanya gitu. Masa hukumannya sampai kapan nauzubillah min dzalik. Ya tapi mudah-mudahan kita senantiasa dijaga ya Bu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang terjadi ingat balik lagi ke Allah, sabar, pasti semua ada masanya dan akan berlalu gitu ya Bu ya. Karena setiap segala kesulitan pasti ada kemudahan, segala kesulitan pasti ada kemudahan.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ya, kurang lebih seperti itu Ibu. Di sini saya bacakan ayatnya ya, satu ya. Sambil dipersiapkan Ibu pertanyaannya, monggo. Al-An'am 93. Untuk yang masalah kematian ini bisa dilihat ini banyak suratnya Ibu, ada Al-Anbiya 3435, Al-Mulk, Al-A'raf, Al-Imran 169, 145, Al-An'am 93. Ini salah satu aja ya, saya bacakan ya. Al-An'am 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang-orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebih itu salah satu ayatnya yang diberitahukan seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak baik, kurang lebih seperti itu. Monggo Ibu jika ada pertanyaan. Ada kata dibunuh sama bunuh diri itu sama nggak? Beda. Gitu. Maksudnya lingkungannya situ. Oh, lingkungannya. Iya. Iya ya. Yang di sini ada yang dibunuh. Oh gitu. Udah, itu aja ya Bu. Dibunuh diri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk dibunuh ya Bu ya, itu kan berarti seseorang itu tidak menginginkan hal tersebut ya Bu ya. Siapa yang mau meninggal dibunuh ya Bu ya. Dan ketika orang yang melakukan pembunuhan tersebut itu harus siap menerima dosa-dosa dari orang yang dibunuhnya gitu. Jadi si pembunuh itu menerima dosa-dosa dari orang yang dibunuhnya. Tapi orang yang dibunuh ini kan meninggal ya Bu ya. Meninggal. Ketika dia meninggal, insya Allah sekali lagi balik kepada perilaku si orang tersebut ketika di dunia itu bagaimana. Ketika dia dibunuh atau mungkin kita kan nggak tahu akibat dari kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu nih dia dibunuhnya itu kenapa gitu. Apa dia melakukan perbuatan? Saya nggak ngerti ya Bu. Kan bisa jadi ada yang istrinya selingkuh, terus suaminya marah terus dibunuh gitu istrinya. Nah kita nggak bisa pukul rata atau
disamaratakan gitu. Karena apa? Itu tergantung dari perbuatan orang yang meninggal tersebut. Kalau memang di mata Allah itu adalah dosa atau kesalahan ya, dan dia mungkin apa amalnya itu belum cukup atau apa, ya bisa jadi masih itu bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya orangnya adalah orang yang taat ya, orang yang baik, orang yang itu, ya insya Allah justru itu adalah apa ya, memudahkan jalannya nanti gitu. Jadi kan karena dosa-dosanya dia kan dikasih ke si pembunuh itu gitu. Tapi sekali lagi yang penting untuk anak cucu keturunannya yang tetap didoakan dan diselamatkan gitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu, balik lagi kepada pribadinya orang tersebut. Cuma sekali lagi segala sesuatu yang terjadi berarti itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terjadi. Ada lagi Bu? Supaya nggak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau supaya nggak sakit Bu, insya Allah semuanya itu merasakan sakit ya Bu ya. Rasul aja yang paling luar biasa lah, manusia luar biasa itu merasakan sakit gitu, seperti 1000 kali tusukan pedang. Cuma supaya kita dimudahkan sakaratul mautnya, untuk itu dari jauh-jauh hari kita booking lah Bu, paham ya? Kayak misalnya kita mau ke tempat tertentu atau mau apa, kita booking kayak misalnya, ya Tuhan sebelum misalnya nanti saya meninggal, saya minta gimana gitu ya Bu ya. Insya Allah sama Allah dikabulkan karena Allah maha baik gitu. Jadi kalau untuk supaya nggak sakit ya intinya adalah kita berlaku baik aja gitu. Kalau misalnya berlaku baik, niatnya baik, hatinya baik, zahir batinnya baik, ya insya Allah Allah juga memudahkan setiap hamba-hambanya yang berbuat baik kayak gitu Bu. Karena proses kematian itu sendiri itu udah terjadi dari 100 hari sebelum si mayit akan diambil. Nanti ada dari 40 hari. Jadi kalau misalnya sudah 40 hari biasanya ya Bu ya, itu selepas asar badan itu gemeteran, kemudian hidung turun, telinga turun, kemudian untuk berdiri itu rasanya udah nggak mampu, ya lemas kayak gitu, dingin, merasakan apa ya, kayak orang meriang lah gitu. Itu sebenarnya ya malaikat sedang bertugas masuk ke dalam tubuh manusia itu untuk mencabut itu pelan-pelan Bu dari telapak kaki, dan biasanya kakinya udah bentuknya gini ya Bu ya, udah nggak tegak lagi, dia udah melengkung kayak gitu. Itu dari kaki, nanti lepas taliru naik ke lutut, jadi posisinya ada di telapak kaki, lutut, kemudian naik ke perut, dada, tenggorokan. Nah kalau di sini, jadi kalau yang dinamakan malaikat pencabut nyawa itu kan namanya siapa Bu? Israel. Itu cuma nama aja ya Bu ya, satu. Sebenarnya yang bekerja itu tim, banyak di dalam tubuh, gak cuma satu gitu. Jadi setiap hari Tuhan menciptakan, ada riwayat ya Bu, 70.000 malaikat atau berapa ribu malaikat, ya itu kan haknya Allah gitu. Tapi malaikat yang mencabut nyawa saya dengan malaikat yang mencabut nyawa ibu ya masing-masing gitu. Jadi jangan dibayangin satu malaikat gede cabut sana, cabut sini, cabut sini, cabut sini. Enggak ya Bu ya? Iya. Jadi satu orang itu ribuan. Ya bisa jadi bukan ribuan ya. Kalau dijemput ada yang banyak, ada yang ribuan. Tapi kalau yang itu ada tugasnya masing-masing, di mana itu hanya nama lah. Jadi kalau malaikat Mikail kan pemberi rizki ya, tapi banyak itu malaikatnya gitu. Jadi nggak besar satu cabut sana cabut sini, enggak ya Bu ya. Karena apa? Di dalam diri kita aja kan itu udah ada malaikat yang memang ketika kita meninggal kan kiri kanan udah siap ya Bu ya. Nah itu yang udah tahu semua. Jadi yang nyabut itu ya
udah tahu diri kita seutuhnya seadanya seperti apa gitu. Saya kadang kalau bahas ini ya takut juga gitu ya, deg-degan juga, ngeri juga, tapi ya harus diucapkan ya, intinya supaya sama-sama ngerti ya Bu ya, sama-sama nggak aneh lah gitu. Terus kurang lebih seperti itu 40 hari ya. Nanti ada tanda-tanda 140, kemudian 7 hari, ada yang cepat, ada juga yang lama. Tapi Bu, yang namanya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena apa? Karena begini. Ada juga kisah ketika seseorang mau meninggal, kemudian dia itu selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu berdoa untuk memanjangkan umur si anak dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur anaknya bisa panjang Bu, gitu. Kemudian ada lagi, kenapa sedekah bisa memperpanjang umur gitu ya? Tapi bukan berarti kita rasanya udah mau mati terus kita sedekah gitu ya Bu ya? Enggak juga ujung-ujung umur kita langsung panjang, enggak gitu. Jadinya kadang itu sesuatu yang kita lakukan atau sedekah itu tanpa kita sadari gitu ya. Nah, kita tuh bukan kita ya, ini berdasarkan cerita gitu sama riwayat-riwayat yang pernah saya baca. Jadi harusnya misalnya umurnya 40 karena rajin sedekahnya, rajin berbagi gitu ya, dipanjangkan. Tapi sekali lagi kita minta panjang umur kalau nggak berkah manfaat buat apa gitu ya Bu ya. Jadi kalau berdoa jangan cuma minta panjang umur, tapi sambungin keberkahan sama manfaatnya supaya kita bisa melakukan amal-amal jariah yang insya Allah nanti manfaat gitu, berguna untuk kita setelah kehidupan ini. Kurang lebih seperti itu. Udah. Ada lagi? Udah ya. Udah ya Bu, mohon maaf ya Bu. Hari ini saya nggak bawa apa-apa tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita berdoa. Kita berdoa dulu ya, saya udah tulis nih doanya. Aduh, panjang banget ya. Oke. Mari Bu, khusu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu Tuhan atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami, nikmat yang tak terhitung sepanjang hidup kami. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Ghaffar, ya Ghafur, 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 ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Ampuni segala dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa kami terdahulu, kini maupun nanti. Terima setiap pertaubatan kami ya Allah, meski kami sadar begitu banyak dosa yang terus-menerus kami ulang. Ampuni kami, wahai Zat yang tak pernah bosan memaafkan hamba-hambanya, wahai Zat yang maha pengasih, maha penyayang, wahai Zat yang senantiasa mengutamakan kasih sayang pada setiap makhluknya. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah misla zalik. Segala puji bagimu wahai Tuhan. Ya Allah, ya batin, ya Allah, ya batin, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang maha pemilik hati, satukanlah hati kami, kolbu kami dengan hati panutan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya, sholihin, kekasih-kekasihmu serta guru-guru kami. Ya Allah, ya Mumit, ya Mumit, ya Mumit, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hanya kepadamu semua akan kembali. Kembalikan kami kelak, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
dalam keadaan tiada kemelekatan apapun kecuali hanya kepadamu. Terangi setiap langkah kami dengan cahaya hidayahmu, bimbing kami dan senantiasa bersama kami dalam setiap detik nafas kehidupan ini. Karena hanya bersamamu, jiwa, raga kami dan seluruh apa yang ada pada zahirul batin diri kami menjadi tenang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.